Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini tanggal 25 Maret tahun 2022. Sungguh kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan khususnya kita masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, kita senantiasa dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan, dan firman Tuhan yang kita dengarkan di setiap hari kita senantiasa memberkati kehidupan kita. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 72 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saya akan membagikan renungannya bagi kita di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin." Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saya memperhatikan kalimat demi kalimat dan banyak hal yang menarik perhatian bagi saya. Dia katakan, dituliskan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, dan terpujilah kiranya namanya." Dan itu adalah kata-kata pujian yang diungkapkan kepada Tuhan melalui doa yang diucapkan oleh Daud. Dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dia bermazmur bagi Tuhan. Mengapa dia melakukan itu? Karena di dalam ayat yang ke-18 pasal yang 72 ini dikatakan, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dalam ayat 19 dikatakan namanya yang mulia selama-lamanya. Artinya pemazmur menaikkan pujian kepada Allah karena dia menyadari, dia mengalami, dia menyaksikan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah itu adalah Allah yang maha mulia. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, dia mengatakan bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seorang diri, dan dikatakan namanya mulia selama-lamanya. Ibu dan Bapak, saudara kasih Tuhan, hal ini sangat mengagumkan pengenalan daripada Daud tentang Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha mulia. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kata yang dituliskan di dalam ayat 18 bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seorang diri menarik perhatian saya dan kembali mengingatkan pikiran saya tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat itu misalnya melalui Alkitab. Apakah perbuatan-perbuatan yang terjadi? Saya misalkan contoh buat sampaikan adalah waktu laut Teberau terbelah dua. Siapa yang melakukan itu? Allah. Siapa yang mengerjakan itu? Allah. Dengan cara apa? Dengan seorang diri dia mengerjakannya. Gak ada bantuan dari negara manapun. Gak ada bantuan dan mari kita buat peralatan-peralatan yang berat, peralatan-peralatan yang besar supaya bisa membelah laut itu. Tidak ada, Tuhan sendiri mengerjakannya. Iya, memang Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, tapi itu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan bagi Musa, melibatkan Musa dalam pekerjaan. Tapi sebenarnya saya mau katakan, tanpa Tuhan, tanpa Musa mengangkat tongkatnya pun, Tuhan sanggup melakukan mujizat seorang diri. Apalagi perbuatan yang ajaib menurut kita. Waktu mana turun dari sorga, waktu mereka ada di padang gurun, bangsa Israel ada di padang gurun, mana turun dari sorga, burung puyuh datang, daging untuk mereka makan. Siapa yang mengerjakan itu? Allah. Hal-hal yang luar biasa. Di dalam perjanjian lama seperti itu. Banyak lagi kisah-kisah yang ajaib dikerjakan oleh Tuhan seorang diri. Tapi apa yang terjadi? Di dalam perjanjian baru misalnya, saya mau sampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus yang dikubur sudah 4 hari dalam kubur. Apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, angkat batu itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, sebenarnya tanpa diangkat pun batu itu, Yesus sanggup melakukan mujizat seorang diri. Membangkitkan Lazarus dari kematian sanggup dia lakukan. Tapi kalau disuruh
orang-orang mengangkat batu itu adalah pertama karena mau melibatkan mereka terlibat dalam atau ikut dalam perkara yang luar biasa. Tapi yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa kalau mereka percaya kepada Yesus. Dan mereka mengangkat batu itu, dan Yesus memerintahkan Lazarus keluar, dan keluar dari kubur batu, lubang batu yang tempat dia dikuburkan. Ibu Bapak dikasih Tuhan, itu adalah catatan-catatan Alkitab yang menjelaskan memang Allah itu adalah Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seorang diri. Seorang diri. Dan bahkan bisa saya katakan juga melalui pengalaman-pengalaman pelayanan, pengalaman manusia bisa kita lihat, ada orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa melihat. Orang tuli bisa melihat. Ya, orang tuli pasti bisa melihat dong. Orang tuli bisa mendengar. Orang buta bisa melihat. Bisa begitu ya? Iya, orang mati bisa dibangkitkan. Bisa, kenapa? Karena Allah adalah Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bukan hamba Tuhannya yang hebat. Bukan orang mendoakannya yang hebat. Kalau misalkan ada hamba Tuhan mendoakan seseorang dan orang itu sembuh, katakanlah yang sakit atau yang buta atau yang tuli, didoakan sembuh, bukan hamba Tuhannya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat, Allahnya yang hebat. Dan Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan kalau kita sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, sebagai hamba-hambanya melakukan hal itu, bukan kita yang berbesar diri dan menganggap wah saya hebat. Itu semua perbuatan Allah. Tanpa kita pun Allah sanggup melakukannya. Tapi dia mau memakai kita, itu adalah anugerah bagi kita. Tapi yang jelas dia Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan banyak hal pengalaman-pengalaman yang bisa kita ceritakan tentang hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Perkara-perkara yang ajaib terjadi. Pemazmur menyadari, pemazmur melihat, pemazmur memahami bahwa itu adalah pekerjaan dan perbuatan Allah yang dilakukan Allah seorang diri. Dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia bertindak seorang diri karena dia sanggup melakukannya. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak perlu ditolong. Saya ulang lagi ya. Tuhan yang kita sembah dan kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak perlu ditolong, yang tidak perlu dibela. Justru dialah yang menolong, dialah membela kehidupan kita. Karena dia adalah pribadi yang tidak perlu ditolong. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa seorang diri. Jadi dia tidak perlu ditolong. Jangan berpikir, oh ini akan terjadi, Tuhan akan lakukan jika kita menolong Tuhan. Nggak perlu ditolong. Nggak perlu ditolong. Tuhan kita tidak perlu ditolong. Dan saya beritahu, Tuhan yang saya kenal dan saya sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak perlu ditolong, tidak perlu dibela, karena dialah penolong, dialah pembela bagi kehidupan kita. Jika ada orang berpikir Tuhan itu perlu ditolong, jika ada orang berpikir Tuhan itu perlu dibela, itu adalah pikiran yang keliru, termasuk sikap yang tidak menghormati Tuhan. Masa Tuhan perlu dibela dan perlu ditolong? Berarti kita meremehkan dan kita merendahkan Tuhan. Orang yang berkata perlu membela Tuhan, perlu menolong Tuhan, itu artinya merendahkan kuasa Tuhan. Dan saya beritahu, dia adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang maha kuasa. Ia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seorang diri, jadi tidak perlu ditolong. Yang kedua, Tuhan itu cukup dengan dirinya. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak perlu ada campur tangan dari pihak manapun, dari orang manapun, sehingga dia bisa melakukan sesuatu. Tidak perlu. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib seorang diri karena dia cukup dengan dirinya. Contoh, mengapa dia bisa memberkati setiap orang tanpa perlu ditolong oleh siapapun? Karena dia sudah penuh dengan berkat. Kita ini manusia kan belum cukup dengan diri kita sendiri. Masih banyak kekurangan, masih kelemahan. Makanya kita tidak bisa melakukan segala hal untuk orang lain. Kenapa? Karena kita masih belum cukup dengan diri kita sendiri. Tapi Allah adalah pribadi yang cukup dengan diri sendiri, maka dia sanggup mencukupkan kebutuhan kita, sanggup mencukupkan segala keperluan kita karena dia sudah cukup dengan dirinya. Dan Tuhan itu yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib seorang diri. Dia adalah Tuhan yang mau menolong dan sanggup menolong umatnya. Ingat itu, sanggup dan mau menolong umatnya. Dan yang dilakukan bukan hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang luar biasa. Tapi bukan hanya hal luar biasa, juga hal-hal yang kecil. Semuanya dia mau tolong, semuanya dia mau urus, karena dia sanggup dan mampu melakukan semua apa yang menjadi kebutuhan kehidupan umatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai pribadi-pribadi yang mengalami pertolongan Tuhan,
sebagai pribadi-pribadi mengharapkan pertolongan Tuhan, seperti pemazmur, seperti Daud, hendaknya kita menaikkan puji-pujian, pengagungan, dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Memuliakan Tuhan sejauh yang bisa kita kerjakan. Dan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan yang kita dengarkan melalui Mazmur 72 ayat 18 dan sampai dengan ayat yang ke-20 ini, saya mau menyampaikan hal yang saya percayai, dan saya juga mau mempercayakan ini, menaruhkannya di dalam hati Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah, satu, Allah sanggup menolong umatnya. Allah sanggup menolong saya. Allah sanggup menolong Bapak Ibu. Apapun keadaannya, kesulitan sesulit apapun, jangan khawatir, jangan cemas, karena Dia sanggup untuk menolong. Nantikan Dia, arahkan hatimu, arahkan pengharapan kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seorang diri. Tidak ada kesulitan baginya untuk menolong kita. Tidak ada kesulitan baginya untuk menyatakan pertolongannya dalam keluarga kita. Tidak ada kesulitan. Kalau kita sih punya kesulitan banyak. Wah, siapa kira-kira yang bantu saya ya? Saya punya cita-cita, saudara, punya rencana ya melakukan sesuatu hal. Saya berpikir begini, waduh, kalau seandainya saya punya yayasan panti asuhan untuk anak-anak yang terlantar, saya punya yayasan ya untuk anak-anak orang tua para jompo, ya seandainya saya punya tempat di tempat yang ya agak sepi, nanti di masa-masa pensiun bisa melakukan itu. Wah, angan-angan saya banyak. Tapi saya berpikir, dari mana uangnya ya? Saya berpikir begitu karena saya terbatas. Saya berpikir siapa yang bisa membantu ya? Siapa kira-kira yang memberikan dukungan ya? Itu saya sebagai manusia punya cita-cita banyak, tapi butuh dukungan. Tapi saya beritahu, Allah adalah Allah yang sanggup untuk menolong umatnya. Dia tidak perlu meminta pertolongan kepada siapapun, Dia tidak perlu meminta campur tangan siapapun. Maka dalam segala hal yang Dia mau lakukan, Dia sanggup lakukan. Dan kalau Dia melihat umatnya membutuhkan pertolongan, Dia sanggup melakukan pertolongan itu tanpa harus meminta pertolongan orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, yang aku percaya dan aku mau percayakan dalam kehidupan kita dan hati kita bersama, tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau perkara-perkara yang ajaib Dia sanggup kerjakan seorang diri, saya percaya hal-hal yang memberkati, menolong, memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan untuk pekerjaan, sanggup Dia kerjakan. Coba lihat alam semesta yang begitu indah dan luar biasa. Siapa yang mengerjakannya? Tuhan mengerjakan seorang diri. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Dia hanya berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Dia hanya bicara saja, jadilah, semua jadi. Wow, kalau kita berkata jadilah, jadilah, wah belum tentu jadi. Tapi Tuhan mengatakan semuanya jadilah, semua jadi. Alam semesta diciptakannya dengan berkata semuanya jadi. Indahnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Tuhan, saya mau taruhkan dalam hati kita. Dan saya percaya bagi Dia yang mustahil. Maka kesulitanmu, persoalanmu, Tuhan juga sanggup dan tolong. Dan itulah sebabnya yang ketiga saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan adalah pribadi yang tepat, pertolongan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan adalah pribadi yang tepat, pertolongan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan terlalu mengharapkan manusia lah. Jangan terlalu mengharapkan siapa-siapapun, tapi harapkan Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib seorang diri, dan Dia sanggup menolong dan menyertai kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita berdoa, doa permohonan kepada Tuhan, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang baginya sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seorang diri. Tidak perlu ditolong, tapi Dia yang menolong kita. Tidak perlu dibela, tapi Dia yang membela kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu hari ini, dan kami semakin teguhkan dalam iman bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seorang diri. Terpujilah Engkau ya Tuhan, mulialah namamu, agunglah Engkau. Kami memberikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa kehidupan kami. Hamba berdoa membawa seluruh kehidupan saudara-saudaraku yang ada dan mendengarkan podcast renungan pagi hari ini. Tuhan juga membawa mereka di dalam iman yang teguh, pengharapan yang kokoh bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib seorang diri. Maka pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan yang campur tangan dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Dan mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, kemenangan dari Tuhan, iman yang kokoh terjadi dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa
dan menyerahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, itulah doa dan renungan kita pagi hari ini. Jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan yang kita dengarkan setiap hari, Bapak Ibu juga bisa tuliskan di kolom komentar di podcast ini, sehingga saudara-saudara kita yang mendengarkan renungan ini dan melihatnya, mereka juga diberkati melalui tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Mari kita sambut berkat Tuhan hari ini, Maret tanggal 25 tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.